Dario juga tidak lupa akan tujuannya datang ke sana. Dia tidak ingin memaksa dengan cara yang kasar, terutama di hadapan Luna. Entah kenapa. Kemudian, dia menggunakan cara lain dengan berkata pada Elara, jika dia tidak ingin mengikutinya, maka Romano yang akan datang sendiri ke sini. Dan entah apa yang bisa dia lakukan di tempat ini. Mungkin bisa jadi ada korban atau sebagainya. Lara mempertimbangkan semuanya. Di tempat ini, di rumah ini, ada banyak nyawa, banyak kebahagiaan, banyak hidup yang tinggal di sini. Adik-adik pantinya, ibunya, dan kebahagiaan itu tidak bisa dia renggut hanya demi keegoisannya semata. Akhirnya, Elara berpesan kepada Mega untuk menjaga adik-adik pantinya, untuk menjaga dirinya sendiri, dan yang pasti untuk tidak mengkhawatirkannya. Karena Elara berjanji dia akan baik-baik saja. Ia juga berpesan kepada Luna untuk menjaga ibunya saat dia tidak ada di sana. Dan akhirnya, Dario membawa Elara kembali ke mansion itu. Tapi selama perjalanan, ada sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu anak buah Sinan yang terus mengawasi, seperti mata berjalan. Salah satu anak buahnya kemudian mengabari Sinan dan mengatakan bahwa Elara kini tinggal bersama Romano di mansionnya. Dan tentu, pria itu juga tahu, memasuki kandang harimau sama dengan bunuh diri. Jadi, dia meminta pada anak buahnya untuk terus mengawasi tanpa terlihat, sampai momentumnya cukup untuk mereka menyerang. Tapi untuk masuk ke dalam kandang singa, tentu dia tidak mau. Dia memang pemarah, tapi dia tidak bodoh. Kembali ke rumah besar itu, Elara menghadapi amarah besar dari Romano. Tentu saja, dia sudah tanda tangan kontrak, sudah mengikuti perjanjian, tapi dia tetap pergi. Jadi, apa yang bisa diharapkan? Tentu Romano marah, dan Elara harus menghadapi hukuman, dan tidak ada satupun orang di sana yang membelanya. Bahkan termasuk Halime, padahal dialah orang yang membantu Elara untuk pergi dan berjanji untuk bicara pada Romano. Tapi kenyataannya, dia tidak melakukan hal itu. Romano menyerahkan hukuman Elara kepada neneknya. Dan dengan itu, Xavier membawa Elara ke sebuah ruangan yang ada di rumah itu. Ruangan itu gelap, dan mungkin jarang ada orang yang masuk ke sana. Gudang keluarga Aslan, yang di sana hanya ada tumpukan-tumpukan barang-barang yang tidak terpakai, beberapa rak susun berdebu, dan ruangan itu gelap. Karena saat Elara didorong masuk ke dalam ruangan itu, Xavier mematikan lampu. Tidak ada alas untuk tidur. Elara harus menyobek beberapa kardus untuk menjadi alasnya tidur malam itu, memeluk dirinya sendiri. Keesokan paginya tiba. Ini berawal bukan dengan hal yang baik. Karena baru aja matahari terbit, wajah Elara sudah disiram oleh air dingin oleh Xavier. Tubuhnya masih setengah sadar, tapi ia berusaha untuk berdiri. Xavier berkata, "Bangunlah, ini bukan tempatmu, kau bukan putri di sini sehingga kau bisa bermalas-malasan." Elara berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kemudian, Xavier memberikan baju kepada Elara. Baju yang sebelumnya dia minta dibawakan oleh para pelayannya. "Pakai itu dan bekerja, buat dirimu berguna," ujar Xavier. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia pergi meninggalkan ruangan itu. Elara melihat baju yang diberikan nenek tua itu. Ternyata dia baru sadar itu seragam yang dipakai pelayan di rumah ini. Elara tidak mengerti kenapa Xavier memberinya baju itu. Tapi yang jelas, ia tak punya daya di rumah ini hingga dia harus memakainya jika tak ingin terkena masalah lagi. Elara kemudian mengganti pakaiannya dan berjalan ke arah dapur dengan memakai seragam pelayan itu. Di dapur, Elara melihat seorang wanita parubaya yang merupakan kepala pelayan di rumah itu. Wanita itu bernama Deira. Dia juga merupakan satu-satunya wanita yang tampaknya satu-satunya yang ramah di rumah itu. "Permisi, apakah ada yang bisa kubantu?" ujar Elara. Deira mendongak dan berhenti mengelap meja itu. "Nona, kenapa kau pakai seragam ini? Ini seragam pelayan," ucap Deira. "Nenek tua itu menyuruh aku untuk memakainya." Kemudian Deira mengangguk.
Meski dia punya beberapa pertanyaan dalam kepalanya, sepertinya dia memendam pertanyaan itu. Jadi, apa aku bisa membantu? Ucapan Elara itu membuat tatapan Deira melembut. Dia seolah punya kasih keibuan yang begitu lembut. Dia kemudian menuntun Elara untuk melakukan beberapa tugas untuk membantunya di rumah itu. Mengelap, membersihkan, menyapu, mengepel, semua itu Elara lakukan. Tak terasa waktu berlalu. Sore hari tiba saat Elara dan Deira sedang beristirahat. Datanglah Halime. Awalnya dia hanya ingin meminta jus kepada Deira. Tapi saat melihat Elara memakai pakaian pelayan, dia malah tersenyum puas dan berkata, dia memang pantas untuk itu. Deira melirik Elara ketika Halime pergi. Elara, jangan dimasukkan ke hati. Nyonya Halime memang seperti itu. Elara hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk. Oh iya, aku lupa sesuatu, kata Deira tiba-tiba. Ada paket yang perlu diambil di gerbang belakang. Apakah bisa membantuku? Elara? Deira berkata seolah sedang mengalihkan topik, seperti seorang ibu yang mencoba untuk menghibur anaknya, dan dengan itu, dengan senang hati Elara mengangguk. Berjalanlah dia ke halaman belakang menuju ke gerbang. Langkahnya ringan seolah tidak ada beban. Bahkan, Elara senyum sedikit. Saat mencapai gerbang, tangannya terangkat ingin membuka, tapi tiba-tiba terhenti saat tiba-tiba sebuah tangan besar yang bertenaga mencengkram lengan atas Elara dan menariknya hingga ia berbalik. Aduh, lepaskan. Kau? Elara mengangkat pandangannya, kemudian dia menatap sosok yang menariknya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Romano. Seketika, moodnya, suasana hatinya yang tadinya ceria dan tanpa beban, menjadi kembali kesal dan berat. Apa yang kau lakukan? Aku yang harusnya bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Memakai pakaian seperti ini? Ujar Romano datar, namun menuntut jawaban. Aku hanya ingin membantu Deira di sini. Dan soal pakaiannya, ini nenekmu yang memberikannya padaku. Oh ya? Kau pikir aku percaya? Terserah kau saja, Romano. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya, itu bukan urusanku. Rahang Romano mengeras. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Jaga nada bicaramu. Kenapa? Aku bicara yang sebenarnya. Kau terikat kontrak padaku. Ingat itu. Dan kontrak itu hanya mengikat rahimku, bukan diriku. Setelah mengatakan itu, Elara pun pergi, kembali masuk ke dalam mansion itu. Meninggalkan Romano sendirian di tempatnya, tangannya masih mengepal, tapi kemudian dia menarik nafas panjang. Sambil melihat Elara yang perlahan menjauh dari tatapannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Begitukah cara mainnya? Mari kita lanjutkan permainan yang sudah kau mulai, Nona. Kemudian, malam hari tiba. Saat itu, Elara dengan beberapa pelayan lainnya sedang membersihkan dapur. Elara sedang mencuci piring saat tiba-tiba Deira datang. Dia baru saja dari kamar Romano, baru menemuinya. Dan dia berkata pada Elara, Romano ingin bertemu di kamarnya. Saat mendengar itu, Elara terdiam sejenak. Dia berpikir antara khawatir dan takut. Mungkinkah ini konsekuensi dari apa yang dia katakan tadi sore? Tapi kemudian Deira menyadari tentang kegelisahan Elara, dan dia berkata Romano tidak akan melukainya jika dia berusaha untuk menurutinya. Ucapan Deira itu seperti seseorang yang sudah kenal dengan Romano cukup lama. Pada akhirnya datanglah Elara ke kamar Romano. Dia mengetuk pintu, kemudian Romano mengizinkannya untuk masuk. Di dalam sana, Romano tampak berdiri membelakanginya, seolah menutupi sesuatu. Elara bertanya, kenapa dia dipanggil ke sini? Suaranya agak gemetar, dia cemas sedikit. Kemudian Romano bergeser sedikit sebelum akhirnya dia membalikkan badannya menatap Elara. Saat itu, ketika Romano menggeser badannya, terlihat ada sebuah gaun putih, seperti gaun pengantin di sana. Kemudian Romano diam menatap Elara. Kenapa ya? Kok ada gaun di situ? Gaun pernikahan lagi. Apa ini bagian dari permainan Romano?